warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Ika. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Untuk pertemuan hari ini kita akan mengambil subbab pertama, yaitu tentang zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Pernahkah kamu merasa lapar ketika kamu belajar di sekolah? Saat kamu lapar, apa yang kamu lakukan ketika bel istirahat berbunyi? Mungkin kamu akan pergi ke kantin atau memberi makanan untuk kamu makan sehingga rasa laparmu hilang. Setelah itu kamu siap mengikuti pelajaran lagi. Menurutmu mengapa kita butuh makan? Apa sebenarnya yang dikandung dalam makanan sehingga setelah memakannya kita dapat melakukan berbagai aktivitas? Ingin tahu jawabannya? Ayo kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. Semangat! Ayo kita pelajari kebutuhan energi, jenis-jenis nutrisi, dan fungsi setiap jenis nutrisi. Mengapa ini penting? Mempelajari materi ini akan membantumu memilih makanan yang sehat karena kamu telah mengetahui nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jenis nutrisi yang pertama yaitu karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat sebagai sumber energi. Ada 3 jenis karbohidrat yaitu gula, pati, amilum, dan serat. Selanjutnya ada protein. Fungsi utama protein sebagai sumber energi. Protein nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau. Nah, protein hewani dapat juga diperoleh dari daging, ikan, susu, dan telur. Sedangkan lemak, fungsi utama lemak sebagai sumber energi. Lemak dapat berasal dari tumbuhan yang disebut sebagai lemak nabati dan juga dari hewan disebut lemak hewani. Selanjutnya vitamin. Vitamin itu berdasarkan kelarutannya ada vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Dan ada vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin B dan vitamin C. Nah, secara umum vitamin berfungsi untuk pertumbuhan dan pembentukan sel dan berperan sebagai koenzim atau mengaktifkan enzim dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Selanjutnya ada mineral. Nah, mineral merupakan bahan anorganik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Selanjutnya yang terakhir adalah air. Tubuh kita membutuhkan kurang lebih 2,5 liter air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan urin. Makanan memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Ingatkah kamu tentang gizi seimbang? Nah, makanan sehat harus mencukupi komponen gizi seimbang. Tahukah kamu bahan apa saja yang termasuk komponen gizi seimbang? Ayo coba kalian cari tahu jawabannya dan silakan ditulis di buku. Bisa nyari dari berbagai sumber informasi. Oke, hari ini kita akan mengidentifikasi bahan makanan pada produk kemasan. Sekarang kalian lakukan bisa nyari produk mie instan kemasannya saja. Nah, silakan cari beberapa produk kemasan makan ringan yang kamu sukai. Nah, nanti silakan kalian data kandungan zat makanan apa saja yang menyusun produk tersebut. Lalu masukkan dalam tabel data komposisi bahan makanan. Nah, produknya apa, bahan makanan atau utama penyusun produknya apa, kandungan zatnya berupa apa. Nah, saya minta ini silakan ditulis di buku tulisnya. Ya, jadi boleh minimal 3 produk ya, bisa mie instan, bisa produk makanan ringan, bisa minuman juga. Nanti silakan ditulis di buku tulisnya sebagai berikut. Nanti silakan disimpulkan. Kebutuhan energi. Nah, pernahkah kalian berpikir apakah fungsi energi bagi tubuhmu? Tubuhmu membutuhkan energi untuk setiap kegiatan seperti belajar, berjalan ke sekolah, membaca buku. Tubuhmu juga menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal sekitar 37 derajat Celcius. Energi ini berasal dari makanan yang kamu makan. Jumlah energi yang dibutuhkan setiap tubuh untuk aktivitas tersebut menggunakan satuan kalori, sama halnya pada tubuh. Jumlah energi yang tersedia dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Satuan kalori atau kal menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk kenaikan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kilokalori atau kakal sama dengan 1000 kalori, sama dengan 4200 joule. Perhatikan gambar di bawah ini, ada nasi. Ini contoh sumber energi. Ada roti, ada pisang. Kebutuhan kalori dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, dan aktivitas yang dilakukan, ringan, sedang, atau berat.
Nah, sebelum menghitung kebutuhan kalori, kita harus bisa menghitung dulu berat badan ideal atau indeks massa tubuh, IMT, yaitu dengan rumus massa tubuh dibagi tinggi tubuh dikali tinggi tubuh. Nah, pada dasarnya perhitungan berat badan ideal atau kebutuhan kalori dapat dilakukan dengan rumus seperti uraian tersebut. Sebagai contoh misalnya, peserta didik A memiliki berat badannya 40 kg, tinggi badannya 145. Maka indeks massa tubuh atau IMT-nya sama dengan 40 kg dibagi tingginya ya 1,45 meter dikali 1,45 meter sama dengan 40 kg dibagi 2,10 meter. Jadi sama dengan 19,04 kg per meter persegi. Jadi peserta didik A sudah memiliki berat badan ideal sesuai dengan tabel yang diklasifikasikan oleh WHO. Nah, oleh karena itu peserta didik tersebut perlu menjaga berat badan idealnya dengan cara menghitung kebutuhan kalori setiap harinya, yaitu 30 kilokalori dikali 40 kg itu sama dengan 1200 kilokalori. Jadi asupan kalori setiap harinya sekitar 1200 kilokalori. Dengan catatan pada keadaan normal setiap tubuh menggunakan energi 30 kilokalori untuk setiap 1 kilogram berat tubuh. Oke, sekarang ayo kita diskusikan. Berikut ini ada beberapa hal yang dapat kamu gunakan untuk menghitung kebutuhan diet harianmu. Yang pertama, pada keadaan normal, tubuh menggunakan sekitar 30 kilokalori setiap hari untuk setiap 1 kilogram berat tubuh. Yang kedua, kamu harus mengkonsumsi sekitar 3.500 kilokalori untuk menyimpan 500 gram atau setengah kilogram lemak. Contoh misalnya berat badanmu 35 kg. Jadi untuk menjaga berat badanmu tetap, kamu membutuhkan kalori sebesar 35 kg dikali, ya 1 kilonya tadi berapa? 30 kilokalori per hari. Jadi 35 kali 30 jawabannya adalah 1050 kilokalori setiap hari. Nah, jika kamu ingin menurunkan 1 kg berat badan atau sama dengan 7.000 kilokalori selama 7 hari, maka yang harus dikurangi kalori yang masuk ke dalam tubuh sekitar kalau begitu 7.000 dibagi 7 hari. Artinya berapa? Sama dengan 10 kilokalori setiap hari. Untuk tugas hari ini, kalian yang perlu didiskusikan yang pertama yaitu berdasarkan contoh yang tadi Bu Ika berikan, cobalah hitung berapa kalori yang kamu butuhkan setiap hari untuk menjaga agar berat badanmu tetap. Dan coba bandingkan dengan kebutuhan kalori dari saudara, orang tua, atau mungkin teman-teman sekelasmu. Yang kedua, jika ingin meningkatkan berat badan 1 kg selama 1 minggu, berapa tambahan kalori yang harus masuk dalam tubuhmu setiap harinya? Seperti tadi ya, ngitungnya ya. Selanjutnya nomor 3, hitung pula berapa kalori jika kamu kurangi jika kamu ingin menurunkan berat badan 1 kg selama seminggu dengan cara yang sama juga. Selanjutnya diskusikan dengan teman-teman, keluarga, atau nanti di grup-grup IPA. Kira-kira kegiatan apa yang tepat untuk mengurangi kalori setiap hari jika kamu ingin menurunkan berat badan. Berikut adalah jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas. Silakan dicatat di buku tulis ya. Selanjutnya ini adalah kebutuhan energi sehari-hari dari perbedaan jenis kelamin, umur, kebutuhan energi berdasarkan aktivitas ringan, sedang, dan berat. Silakan ditulis. Dan berikutnya ini juga ada daftar aktivitas, daftar menu makanan, dan perkiraan energi tiap kilokalori. Ini juga perlu silakan ditulis juga. Karena selain ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Berdasarkan tabel sebelumnya, daftar menu makanan dan jumlah energi dalam kilokalori, saya minta 2 soal berikut ini. Dayu yang seorang pelompat tinggi usianya 19 tahun, bantulah Dayu untuk mengambil keputusan menu makanan yang sebaiknya dia beli di warung tersebut. Dan juga untuk yang kedua, kasus kedua ini untuk Pak Badu. Pak Badu yang seorang guru usianya 45 tahun. Nah, silakan beri saran pada Pak Badu berapa jumlah asupan energi yang diperlukan sehari-hari dan menu yang sebaiknya dia konsumsi apa? Apakah kue, nasi, buah, lauk pauk atau yang lainnya. Oke, selamat mengerjakan.
Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang uji bahan makanan, amilum, gula, dan protein. Bu Ika tidak lupa mengingatkan, terapkan perilaku 3M, merupakan langkah pencegahan penularan virus dan lindungi keluarga Anda dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.